Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian nih? Sehat ya? Di pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai tema 4 subtema 1. Semangat ya belajarnya? Yuk kita mulai. Ini adalah beberapa tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Sudah pada tahu ya, kali ini kita akan belajar mengenai mapel, PKN, dan SBDP. Untuk PKN ini nanti kita akan pelajari mengenai keberagaman, ekonomi, termasuk globalisasi. Apa itu globalisasi anak-anak? Globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal. Seperti pada tampilan, globalisasi adalah proses meleburnya batas-batas antar negara di dunia. Globalisasi ini didukung oleh berbagai faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya. Sehingga faktor tersebut berpengaruh pada perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Globalisasi membawa perubahan berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat. Aspek tersebut mencakup antara lain bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial, bidang budaya, bidang pendidikan, dan lain-lain. Globalisasi di bidang budaya ditandai oleh konsumsi budaya bersama yang dibantu oleh internet, media budaya masyarakat, dan perjalanan luar negeri. Dalam tampilan adalah beberapa contoh dampak globalisasi di bidang budaya. Globalisasi di bidang sosial hampir sama seperti globalisasi dengan budaya. Globalisasi sosial ini adalah proses penyebaran gagasan, makna, dan nilai ke seluruh dunia dengan cara tertentu untuk memperluas dan mempererat hubungan sosial. Berikut adalah contoh beberapa dampak globalisasi di bidang sosial di sekitar kita. Contoh yang pertama yaitu kesetaraan gender. Zaman dahulu, wanita sering dianggap sial dan sering direndahkan maupun dipandang sebelah mata. Namun saat ini hak wanita memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Mereka juga bisa memperoleh pekerjaan yang layak sama seperti pada kaum laki-laki. Untuk contoh yang lainnya, silahkan kalian baca sebentar ya. Kemudian selanjutnya yaitu globalisasi di bidang pendidikan. Contoh yang pertama yaitu pertukaran pelajar. Kerjasama antar negara di bidang pendidikan adalah salah satu bentuk globalisasi. Hal tersebut membuat masing-masing negara dapat saling bertukar pelajar. Misalnya, pelajar Indonesia mengadakan pertukaran dengan pelajar yang berasal dari Malaysia. Kemudian yaitu kemudahan mendapatkan informasi. Zaman dulu, saat mau mencari informasi mengenai ilmu atau sekilas mengenai pendidikan, kita harus jauh-jauh dan capek-capek mencari di dalam buku-buku atau harus ke perpustakaan. Namun, dalam era globalisasi saat ini, kita tidak perlu lagi melakukan hal itu. Kita sudah bisa langsung melihat media online atau buku digital. Selanjutnya yaitu bidang ekonomi. Contohnya dampak globalisasi di bidang ekonomi yaitu kegiatan ekspor dan impor. Kegiatan ini adalah hubungan kerjasama antar negara di bidang perekonomian.
Ekspor impor dapat meningkatkan devisa suatu negara dan memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Lalu munculnya pasar bebas. Maksudnya, setiap negara di kawasan tertentu dapat melakukan kegiatan ekonomi satu sama lain. Misalnya, pasar bebas di negara-negara Asia Tenggara atau yang kita kenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian, perusahaan asing masuk ke Indonesia. Artinya, perusahaan-perusahaan asing dapat mengoperasikan bisnisnya di Indonesia dan saling menguntungkan satu sama lain. Contohnya, seperti restoran McDonald's, KFC, itu merupakan perusahaan asing yang mencoba berdagang di negara Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah globalisasi di bidang politik. Beberapa contoh ini adalah hadirnya politik di suatu negara. Indonesia merupakan negara yang memiliki politik bebas aktif. Gimana itu ya maksudnya? Indonesia tidak memihak blok manapun, tapi tetap aktif dalam politisi internasional, misalnya menjadi anggota PBB dan lain-lain. Lalu, organisasi internasional terbentuk. Ada banyak sekali organisasi internasional yang terbentuk dengan berbagai visi dan misi. Beberapa contoh organisasi yang diikuti Indonesia antara lain PBB, APEC, ASEAN, dan lain sebagainya. Kemudian dampak selanjutnya yaitu adanya kerjasama antar negara. Integrasi negara-negara di dunia akan menghasilkan kerjasama politik antar negara, baik itu kerjasama bilateral, dua negara, atau multilateral, banyak negara yang akan menguntungkan masing-masing negara. Pengaruh globalisasi tentunya tak lepas dari dampak positif dan negatifnya pada negara Indonesia. Mari simak materi selanjutnya. Nah, ini adalah dampak positif dari globalisasi. Yang pertama, yaitu meningkatnya pasar untuk produk dalam negeri. Berkat globalisasi, seperti batik dan kerajinan-kerajinan lainnya yang merupakan khas dari negara Indonesia dapat terkenal luas oleh masyarakat di luar maupun di dalam negeri. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan pembangunan negara, lalu meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian nasional, dan sportif. Dan yang terakhir ini, dampak positifnya yaitu berkembangnya turisme dan pariwisata. Hal itu memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber bagi penerimaan devisa serta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi sosial, khususnya dalam mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan produktivitas. Lalu untuk dampak negatif dari globalisasi antara lain yaitu maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. Banyaknya kasus-kasus narkoba di sekitar kita adalah tanda bahwa maraknya penyelundupan barang-barang terlarang yang diselundupkan di negara Indonesia. Kemudian yang kedua, terjadinya sikap individualisme, yaitu mementingkan diri sendiri sehingga lunturnya sikap gotong royong, tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan limbah industri. Pembuangan limbah yang sembarangan bisa menyebabkan pencemaran air, pencemaran udara, maupun pencemaran tanah yang bisa mengurangi sumber daya alam yang seharusnya dapat kita nikmati di generasi selanjutnya. Menghambat pertumbuhan sektor industri, mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Kita seringkali meniru kebudayaan barat daripada bangga dengan kebudayaan negara Indonesia. Hal itu sering menyerang anak-anak muda pada generasi saat ini.
Perbedaan daerah tempat tinggal, perbedaan suhu udara, ternyata menimbulkan keberagaman ekonomi. Apa kalian tahu keberagaman ekonomi itu apa? Seperti pada tampilan, keberagaman ekonomi adalah kondisi di mana terdapat berbagai jenis kegiatan ekonomi dari pelaku ekonomi di lingkungan masyarakat. Berikut adalah faktor keberagaman ekonomi. Yang pertama, yaitu karena sumber daya alam. Sumber daya alam yang diperoleh di dataran tinggi sangat berbeda dengan sumber daya alam yang dapat diperoleh di daratan rendah. Yang kedua yaitu sumber daya manusia. Lalu sumber daya modal, dan yang keempat yaitu perkembangan ilmu dan teknologi yang terjadi di daerah masing-masing. Berikut adalah ekonomi yang sangat cocok di dataran rendah. Karena dataran rendah bersuhu panas, maka kegiatan ekonominya antara lain pertanian, peternakan, dan perikanan. Mengapa tidak perkebunan atau yang lainnya? Karena suhu yang panas tidak dapat menghidupkan tumbuh-tumbuhan seperti cengkeh, teh, sayur-sayuran, dan sebagainya. Maka tumbuhan yang cocok hidup di dataran panas adalah contohnya seperti padi. Maka dari itu, seperti yang kita ketahui, negara Indonesia mayoritas yaitu memiliki mata pencaharian sebagai petani. Karena suhu udaranya dingin, berikut adalah ekonomi yang cocok di dataran tinggi, yaitu pariwisata. Karena pariwisata ini, para pengunjung bisa dengan nyaman menikmati pemandangan dengan merasakan hawa sejuk. Lalu perkebunan, suhu yang dingin atau sejuk sangat bersahabat dengan tumbuh-tumbuhan sejenis teh, kopi, cengkeh, dan lain-lain. Dan beberapa orang yang tidak memiliki lahan ataupun modal yang besar bisa memutuskan untuk berdagang, karena di dataran tinggi adalah mayoritas perkotaan dan padat penduduk, sehingga berdagang juga memiliki peluang yang sangat besar. Nah, itu tadi adalah akhir materi yang kita pelajari kali ini. Jangan lupa ya, kalian simpulkan dalam bentuk peta konsep. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang telah menonton video kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Kurang lebihnya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.